pada saat beli terus floating galau, pada saat tidak kebeli apapun dan harganya terbang galau. Pasti. Apa yang kalian mau? Hah? Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Di mana kami adalah channel yang selalu memberikan Anda rekomendasi, penjelasan, kelas, segala hal yang berbau edukasi tentang Bitcoin setiap harinya. Dan juga kami melatih Anda untuk memiliki habit, jangan menunda-nunda untuk menabung, setidaknya bisa dimulai dari Rp5.000. Nah, jadi ini sudah opening yang kesekian kali dan kalau baru pertama kali datang di channel ini dan baru mau tahu ini apa, itulah singkat cerita tentang apa yang kami lakukan di channel ini. Tetapi di channel ini kami bukan hanya bercerita tentang Bitcoin, tapi ada juga altcoin lainnya dan ada salah satu cryptocurrency alpha yang merupakan ratu dari cryptocurrency yang lain ya. Atau ibu dari yang lain, ratu dari Bitcoin ya. Yaitu yang sekarang sedang hype dan lagi drop-dropnya ya. Lagi drop-dropnya. Yaitu Ethereum. Hari ini special edition, Bung. Special edition. Karena kita selain buka chart tentang Ethereum, kita sambil makan. Makan mie goreng ya. Iya. Cari di mana channel tentang cryptocurrency sudah memberikan analisa yang kuantitatif yang komprehensif, analisa fundamental teknikal yang bagus, disertai juga dengan entertain meme lucu dari Bung yang satu ini dan juga makan ya, layaknya food vlogger. Sambil makan ya. Karena bagi kita transaksi di cryptocurrency itu, Bung, tidak perlu yang ribet. Iya. Jadi kalau ada orang yang memberikan strategi-strategi atau analisa-analisa yang kompleks, ribet, itu sebenarnya menyulitkan. Iya. Tidak perlu ribet. Anda pernah ribet? Tidak. Tidak dong. Tidak perlu. Yang paling pertama ada pengendalian emosi. Itu yang paling pertama. Iya. Anda mau ikut kelas akademi kripto akademi apa kalau misalnya pengendalian emosi parah, ya parah. Iya, parah. Yang kedua adalah mindset. Jadi mindsetnya itu harus jelas dulu. Edukasi yang paling pertama. Jangan buru-buru mau jadi kaya. Tidak ada yang mau cepat kaya. Tidak ada cryptocurrency bisa membuat Anda cepat kaya. Iya, betul. Sangat betul. Kalau bilang ada yang, saya taruh di meme kemarin 1 juta naik 10.000% yang 1 miliar seperti itu. Itu apa namanya? Fantasi. Iya, fantasi dan hoki ya. Kalau dia seperti itu di meme, kayaknya mental Anda lebih cocok jadi sebagai pemain slot ya. Kayaknya ya. Daripada di sini. Iya. Karena kalau kita di channel ini kita akan memberikan Anda pengetahuan ya. Iya, betul. Oke, kita ke Ethereum dulu. Oke. Ethereum. Ini hit ya, Pak, di Fibonacci berapa tuh? Oh ya, ini chartnya kita tidak roba-roba. Oh iya, betul. Iya. Dari video sebelumnya. Video sebelumnya boleh dimundur chartnya dan videonya kita tidak pernah roba. Bahkan di video-video kita yang lain kita selalu merekomendasikan silakan capture screen chart kita dan kita ketemu di kemudian hari apakah itu salah atau benar. Walaupun kami secara pribadi berpikir bahwa ini akan angkanya di atas 80-90% akan menuju ke situ pasti. Iya, pasti. Pasti ke situ ya. Dalam konteks menunggu posisi. Nanti jelas kalau semakin bingung apa itu. Oke, kita ke Ethereum dulu ya. Ethereum itu kalau lihat dari Fibonacci yang saya tarik dari chart tahun 2022 ke yang all time high yang terakhir, di area ini ya. Iya, betul. Itu ada sekarang dia sudah menghit di Fibonacci 38 ya. Iya. Di Fibonacci ini dia sudah melakukan retest. Sebenarnya sudah kena sebelumnya, sekarang mencoba lagi. Ya, itu posisinya. Jadi kalau saya secara pribadi melakukan pending order, menunggu membeli di 26.600. Ini ada di video-video sebelumnya saya rasa ya. Ada ya? Ada. Video sebelumnya itu kita menunggu di situ. Nah, kenapa menunggu di situ kira-kira, Bung? Coba dijelaskan kepada teman-teman. Apa tuh? Karena di sini ada supportnya. Nah, iya. Coba. Ini kita makan mie pedas pas sementara market lagi merah-merah, lagi pedas. Bukan hanya market yang merah, tapi mie dan bibir kita juga ya. Pedas, Pak. Pedas, Pak. Oke. Kenapa? Di sini ada
Wah, gede banget. Oh, kegedean. Terlalu besar tuh. Kalau di chart besar di area ini nih ada ini nih. Support. Ada resistance. Ya. Oh, iya, kita perkecil. Ya. Kita perkecil chartnya di 1 tahun ya. Waduh. Sorry. Ini chart 5 tahun. Hanya 1 tahun dalam daily. Ya, interval daily. Nah, kalau di area ini gede banget ya. Gede. Bentar ya. Emang gede banget. Oke. Di area ini jelas ya kalau saya ke chart yang ini ada yang tanya time frame berapa, chart berapa. Ini lihat nih, ini. Saya pergi ke TradingView pakai yang 5 years, itu chart selama 5 tahun Ya. dengan satu candle itu adalah 1 minggu. Interval 1 minggu. Kalau mau lebih panjang dengan candle 1 bulan lebih bagus gitu, lebih gampang sebenarnya ya. Tapi kalau mau lihat detail-detail kecilnya bisa lihat di area-area itu. Tapi kalau sebenarnya lebih bagus dan lebih akurat adalah di candle yang monthly. Karena lebih gampang sebenarnya lihat paling besar dia tariknya seperti apa. Tapi kalau misalnya mau lebih detail untuk gambarnya karena supaya lebih zoom ibaratnya Iya. kita pergi ke 1 year di mana satu candlenya itu adalah satu candle ya, setiap satu candle ini adalah 1 hari. Iya. Nah, di area Fibonacci ini dia sudah hit ya. Biasanya kalau dia closing candle ke sini, dia akan ke area Fibonacci yang selanjutnya. Begitupun seterusnya ya. Jadi pada saat dia hit ini yang pertama nih sebenarnya titik entry paling pertama. Kalau misalnya teman-teman mau moonback tipis-tipis ya, ambil untung tipis di sini. Tapi kalau yang kedua ini namanya retest. Selalu diulang-ulang namanya retest. Jadi dia mencoba apa kamu tembus atau tidak. Ya. Ya. Sebenarnya intinya begini. Setelah saya pahami, setelah saya menjalani semua dunia transaksian ini, kita tidak perlu belajar yang kompleks-kompleks tentang teknikal yang ribet sebenarnya. Hanya pelajari psikologi saja. Ya. Yayo ini ya saya. Kenapa? Pelajari psikologi kenapa? Kenapa sebenarnya pelajari psikologi saja? Kenapa? Paling penting. Kenapa? Karena ya kalau tanpa psikologi kita kemungkinan akan blunder di awal jika kita sudah menentukan arah kemananya, tapi itu masih setengah-setengah Pak jatuhnya, masih ragu-ragu. Terus nih, ini posisi lagi drop, kemungkinan akan pump, pas dibeli kok turun. Jadi intinya apa intinya? Kenapa? Intinya definisi apa ini? Jadi gini ya, kepada penonton juga pengen. Kenapa saya dan Kalimas Sada juga ada beberapa pernah bilang bahwa sebenarnya pelajari psikologi manusia, maka psikologi pasar itu sama sekali dengan psikologi manusia. Karena yang bertransaksi di pasar itu manusia kan? Iya. Oke. Contoh salah satu psikologi adalah FOMO. Oke. Jadi setiap manusia itu cenderung punya rasa FOMO. Misalnya ada orang udah membeli atau udah ikut dalam sebuah tren tertentu, yang lain akan buru-buru nih. Iya. Ya, Bitcoin naik, semuanya beli naik ya. FOMO. Makanya harganya jadi lebih naik. Begitupun sebaliknya. Pada saat turun semuanya panik jual gitu seperti itu. Nah, tetapi ada sebagian besar orang di dalam dunia trading apapun, saham, kripto, futures, apapun, ya. Mereka itu memiliki psikologi terhadap teknikal. Contoh maksudnya itu apa? Contoh, area support, tahu kan support? Ya tahu kan? Support itu adalah area yang begini. Pokoknya kalau V begini itu support. Ini gampang ya, bahasa gampang, V begini support. Contohnya seperti ini ya. Ini nih, ini V. Nah, ini V. Ya, area bawah ini dinamakan support. Oke, itu simpelnya ya. Simpelnya saya gambar dengan bahasa yang simpel. Jangan nanti ada yang lebih pintar lagi, ini sok-sok pintar ya. Dia bilang, oh ini salah bang. Saya nggak maksud mengedukasi kalian yang super pintar ya. Iya. Ini orang-orang awam. Oke, ini berarti ini area support. Oke, ini ya. Setiap area-area yang terjadi penurunan harga di sini, terus ini ada titik-titik support. Oke. Nah, area kebalikan itu namanya resisten. Oke, sebenarnya ini video penjelasan support dan resistance ya, tapi kenapa di Ethereum? Intinya itu aja ya, saya jelaskan secara cepat aja dulu. Resistance itu kebalikan dari support kayak gini ya. Tentunya kayak gini ya. Itu kebalikannya. Oke, paham ya? Oke, area titik-titik resistance. Itu adalah area-area di mana pembalikan harga harusnya terjadi di situ, tetapi ada beberapa orang yang sangat terpengaruh terhadap psikologi tersebut. Nah,
untuk menentukan masa depan, ya kira-kira memprediksi masa depan, ada yang namanya resistance become support. Jadi misalnya ini area ini jangan ulang-ulang ini berapa episode masih lupa lagi ya. Ini adalah resistance. Ya, biasanya in the future titik ini akan menjadi, ini saya taruh garis ya. Ini garis saya di 2623 tidak dirubah-rubah ya. Anda bisa capture video ini, nanti kita ketemu di masa depan nanti, di beberapa hari kemudian, nantinya kapanpun itu, dan lihat apabila posisi buy Anda, posisi Anda beli di harga 2600 itu akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Pegang kata-kata saya ya. Karena di titik ini ke depannya harga tuh bisa ke sini. Atau terus dia bounce dulu. Jangan atau. Ataunya nanti akan terjadi, tetapi setidaknya dia akan melakukan perlawanan. Kenapa? Seperti sudah dibilang tadi. Ada sebagian besar orang yang melihat titik ini yang apabila mereka menunggu di harga ini, mereka akan buy bersamaan. Termasuk saya pribadi. Pada saat terjadi buy bersamaan, tentu harga akan naik. Kenapa? Kenapa apabila pasar terjadi buy bersamaan atau buy yang banyak, overvalue buy-nya, kenapa harganya naik? Ini karena kamu bukan anak ekonomi, makanya bingung ya. Kenapa tuh? Kenapa? Makanya yang bukan kuliah dan sekolah di ekonomi jangan sok pintar kalian di komentar. Jadi saya diem-diem saja ya. Hukum permintaan penawaran. Apabila sebuah produk itu atau barang atau apapun itu sudah permintaannya tinggi banget, tapi ketersediaan barangnya semakin sedikit, berarti barangnya akan jadi apa? Mahal. Apabila orang-orang membeli di titik ini banyak banget, berarti harganya jadi apa? Mahal. Pada saat mahal berarti harganya Naik. Ya jelas, sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Tetapi kan intinya adalah begini. Ini kan ada menjawab juga komentar-komentar netizen yang bilang, oh beli, oh nanti turun ya. Iya. Gini ya, nanti ada penjelasan sendiri, kita sudah ulang-ulang bahwa akan ada penjelasan tentang fundamental dan teknikal. Perbedaannya itu apa? Jadi jangan ada lagi yang bilang, oh saya teknikal banget, saya fundamental banget. Tuh kayak kalian punya koin yang tidak seimbang. Teknikal fundamental sama-sama penting dan harus dikuasai. Saya menggarisbawahi, harus dikuasai. Oke, jadi Ethereum sekarang terjadi penurunan harga, harusnya kita santai saja. Iya Harga dong. belum. Iya dong, kita menunggu di itu ya. Silakan capture, kita menunggu di 2600. Menunggu aja. Kenapa harus panik? Kenapa harus tunggu? Kenapa harus pada saat kalian membeli dan akhirnya panik? Santai aja. Pada saat dia turun, serok dari bawah. Oke? Kalaupun dia tidak di 2600, dia akan turun sedikit, paling turun di area 2400. Kenapa? Coba dijawab. Kenapa tuh ya? Waduh. Kenapa? Sambil makan mie ya. Second resisten. Tetap apa tuh? Dia hit sini jadi support. Cuma walaupun dia tetap break ke bawah, otomatis sebagai support. Maksudnya apa ya? Dia break di ini toh. Kalau misalnya dia turun lebih bawah sini, Cara berpikir dan cara menjawabmu kayak mahasiswa-mahasiswa yang mau demo di depan kantor DPR. Tidak perlu bikin ribet-ribet, Bung. Jadi gini, kenapa target selanjutnya di sini? Anda turun ke sini, ya kan? Tapi pasti dia akan bounce ke sini. Kalaupun dia jebol di sini, kena ini. Kenapa di 2400? Karena ini ada resistance 2. Ya Allah. Ada resistance 2 di situ. Dan yang memperkuatnya lagi, ingat, kita menggunakan support and resistance kan? Tapi ada Fibonacci. Nanti ada konten khusus tentang Fibonacci ini. Ya, tapi intinya Fibonacci ini kalau bahasa gampangnya adalah titik-titik diskon. Ya kan? Namanya sebuah produk atau apapun itu, apabila ada diskon tertentu, pasti akan kebanjiran pembeli. Yes, pada saat kebanjiran pembeli pasti akan terjadi Harga naik. Iya, betul sekali. Nah, ingat, ada Fibonacci yang warna hijau ini, Bung. Iya dong. Kita zoom out ke 5 tahun ini. Ya kan? Iya, kelihatan. Ya, ada Fibonacci nih. Fibonacci-nya ini yang di 0,5 itu ada di harga berapa ini? Itu 2500 tuh. Sinilah kira-kira ya. Ya, kenapa jadi bodoh ya? Ini ya kira-kira. Oke, saya pakai chart ini ya. Makan mie jadi tolol kan.
Kita menunggu sponsor makanan yang masuk di sini. Aduh. Nah, kayak sini ya, Fibonacci ini. Kalau kita kembali ke 1 tahun, itu ada area itu. Dia jadi berwarna beda akhirnya. Udahlah. Nggak usah lah pakai itu. Hapus saja. Intinya ini ya, ada Fibonacci ini. Jadi, 1500. ada 3 kekuatan utama. Yang pertama ada resistance di sebelumnya. Kalau dia jebol ada Fibonacci yang menahan. Kalau dia jebol masih ada 2 resistance sebelumnya. Jadi ini merupakan area yang sangat kuat untuk posisi buy. Secara psikologi manusia dan secara psikologi pasar, itu sangat sulit sekali tembus. Karena jutaan orang di belahan dunia sana, di market cap-nya Ethereum, akan melakukan pembelian di situ, Bung. Para paus. Wah, betul. Para paus akan membeli di situ. Gitu. Jadi, kalau mau dibilang, kalau kalian mau FOMOin Ethereum, tunggu aja di situ. Pertanyaannya nih, seandainya nih, harga tidak turun ke situ. Nah, apa yang mau dilakukan? Kira-kira kalau di posisi Anda nih, sekarang melakukan limit buy ya. Sudah paham limit buy kan? Ya. Kalau belum, nanti ya kita bikin konten. Nanti kamu yang jelaskan lah kalau limit buy ya, supaya lebih gampang. Nah, seandainya tidak hit di sini ya, pending order kita di sini ya, limit buy kita di sini. Ya, tidak kejilat gitu. Gimana kira-kira kalau dari dirimu kira-kira seperti apa? Kita sambil makan mie yang pedas ini ya, dengan market yang pedas. Simple saja ya, berarti belum berkat. Belum rezeki kita. Tapi ya kembali lagi, kemungkinan psikologi saya akan tergoyang. Ini psikologi manusia paling parah nih. Pada saat beli terus floating, galau. Pada saat tidak kebeli apapun, dan harganya terbang, galau. Galau pas. Apa yang kalian mau? Hah? Ya, gitulah manusia ya. Itu makanya yang menggerakkan market tuh fear and greed, bro. Fear and greed. Fear itu ketakutan. Ya takut kan, pada saat dia beli, floating takut. Greed rakus. Fear and greed yang menggerakkan market. Oke? Kira-kira seperti itu analisa kita untuk Ethereum. Silakan capture video ini. Ya, kita akan menunggu Ethereum di angka 2623. Ya, pasti kalau kalian memasang pending order 2623, ke depannya akan mendapat, ya walaupun dia belum besar banget akan naik, tapi setidaknya pasti akan mendapatkan profit. Nah, pernah kan ada video sebelumnya bagaimana menentukan titik TP? Sudah dong. Yang kita tarik Fibonacci ke atas, sudah dong. Sudah. Nah, kalau masih belum tahu, silakan mundur ke belakang cari konten Ondo. Iya. Kita bikin video Ondo tentang bagaimana kita menentukan titik take profit. Yap. Karena kan nanti bingung nih, Kak, kalau saya beli di harga itu, mau ambil profitnya di harga berapa? Ya kan? Nanti lihat di video selanjutnya. Video sebelumnya. Nah, begitu juga capture screen harga kita di 2417. Oke, kira-kira seperti itu ya dari saya. Karena market semakin merah, khususnya Ethereum. Dan bibir kita semakin merah. Bibir itu pedes ya? Makanya udah bilang pedes, nggak percaya. Oke. Nah, coba. Ethereum IDR. Nah, ini masih polos nih, Bung. Nah, coba Bung yang analisa nih. Bung yang analisa. Coba. Kira-kira nih, kita menunggu di harga berapa, di titik berapa? Kira-kira ada orang lihat nih. Kakak Rafa. Waduh. Gimana nih? Coba. Saya juga masih awam-awam ya, Bung. Gak apa-apa awam. Kita lihat yang 1 year. Kemana ya? Mau semua. Oke, seperti tadi ya, di sini ada ada resisten. Wah, kegedean. Gue nggak bisa dulu. Kenapa Anda menggambar? Klik dulu, lingkaran itu diklik dulu. Oh ini. Jangan gugup, tenang, jangan gugup. Tenang. Oke, sini ada resisten. Dan seperti tadi ya, kalau tarik Fibonacci itu, nah ini nih. Saya sebagai masih bocil yang coba. Gimana nih cara tarik ini? Kan dari mana titik mana yang paling bagus ya? Iya. Ini ya. Nah. Ini kan lower low. Bukan lower low. Bukan lower low. All time low. All time low ya.
menuju ke all time high. Iya, betul. Oke, all time low terakhir menuju ke all time high. Iya. Itu cara tariknya. Artinya dari kenaikan dari yang paling rendah, sampai yang paling tinggi itu dia sudah diskon berapa. Iya. Itu gampangnya seperti itu. Nah, tadi resistance ya. Iya. Resistance di titik itu. Kita bisa ya, Oke. horizontal line di sini. Nah, Oke. sini kan udah ada ekor ya, Pak. Candlenya. Udah pernah hit, udah pernah break bahkan, tapi belum, masih ada naik tipis nih. Nah, kembali lagi kayak tadi tuh, simpelnya tempat entry itu di sini sih. Berarti kalau sekarang itu langsung posisi buy. Belum, ini juga. Oh ya, ini masih masa retest. Apa? Gimana? Terus gimana? Terus ini kan masih ada resistance lagi. Betul. Kalau misalnya di sini pun jebol, nah itu akan ada dua kemungkinan terjadi. Dia break lagi ke bawah sini, ke resistance selanjutnya, atau langsung pump. Kalau baiknya berarti menunggunya di mana? Menunggunya kalau misalnya masih, Sarannya menunggunya di mana berarti? kalau mau untung lebih banyak di resistance selanjutnya. Kalau misalnya rakus ya. Bukan rakus ya. Itu statement yang salah ya. Saya langsung koreksi ya. Sorry. Begini, kegunaan kita menunggu di bawah bukan untung lebih banyak, tetapi lebih aman. Oke, jangan kebalik-balik mindsetnya. Menunggu lebih murah itu lebih aman. Sini, simpelnya begini. Ada dua orang yang berbeda. Dia beli barang harga 1.000. Saya beli barang harga 500. Saya lebih murah dong. Iya. Seandainya barang itu turun ke 500, Anda sudah rugi kan? Iya. Saya belum dong. Iya. Jelas kan? Jelas. Apabila barang turun ke 250, saya rugi 250, Anda rugi berapa? 750. Nah, itu dia. Jadi sesimpel itu. Jadi artinya menunggu lebih murah itu kegunaannya untuk mengurangi resiko. Iya. Oke, resiko. Paham. Memang betul secara tidak langsung memperbesar potensi keuntungan. Iya. Secara tidak langsung. Tetapi kan sebenarnya dalam dunia transaksi ini jangan dulu pikirkan untungnya. Adalah pastikan Anda tidak rugi begitu. Jadi yang banyak-banyak baca juga di kolom komentar, jangan dulu bilang, oh saya sudah bisa segini. Coba Anda bertahan tidak rugi. Itu dulu. Jadi titik ini. Nah, jadi titik resistensi itu menunggu di situ. Karena ada apa juga di dekat-dekatnya dia? Ada titik Fibonacci. Yes. Jadi jebol tahanan. Ini tahanan untuk dia jebol lagi itu kuat banget. Itu dia. Tahanan untuk dia jebol lagi kuat banget karena ada Fibonacci plus resistance. Nah, kalau kembali lagi ke pertanyaan inti. Kalau ditanya Anda secara pribadi. Kalau tadi kan Kak nih. Untuk yang BTC USDT akan menunggu di harga tadi nih. Sudah di-capture kan. Sekarang kalau orang tanya nih. Rafa, kalau BTC IDR kamu akan tunggu di harga berapa intinya? Nah, seperti yang tadi sih, sama pertama yang di sini. Langsung aja nih. Langsung. Berapa? Di harga berapa? Berapa itu ya, Pak? Di sekarang, harga sekarang. Ini harga sekarang loh itu. Berarti langsung price action. Oh, Apa sih? di mana ya? Di harga berapa? Kalau saya kemungkinan ya di Fibonacci sih. Langsung di Fibonacci. Berarti di harga? Di harga 44. Ditaruh. Supaya nanti kita lihat. Buktikan di kemudian hari kamu akan profit atau tidak tuh harga gitu. Coba. Di sini. Ya, hilang dong warna Fibonacci ya. Sini oke, lihat sini saja. Ada di 44 Jadi kamu di juta Fibonacci itu. 8.000 tuh. Nah, kenapa di Fibonacci itu? Kembali lagi ya, karena di sini kalau misalnya melihat juga dia akan break ke bawah. Dan di posisi ini sih, memang paling worth it. Kenapa dia katakan paling worth it? Nah, kita harus menarik kesimpulan kenapanya banyak ya. Kenapa paling worth it? Di sini ya, gimana ya? Nah, hati-hati. Kebanyakan orang bertransaksi itu mengambil sebuah keputusan, tapi dia bingung sebenarnya itu kenapa. Ini harus jelas. Kenapa? Nah, saya juga masih. Nah, ini saya bantu ya. Ini ya. Ini bantuan terakhir ya. Awas kalau pakai alat bantu lagi. Saya secara pribadi akan menunggu, kalau saya ya, akan menunggu di 42 juta. Sesimpel itu. Kenapa? Karena kita punya tahanan yang pertama ini, Fibonacci. Tahanan pertama nih. Tahanan. Seandainya dia jebol Fibonacci, ada tahanan kedua yang merupakan resistance di sebelumnya. Oke? Jadi tahanan 1, tahanan 2 ini membuat apabila harga turun ke sini,
Pasti sudah pasti. Kemungkinan, bukan Oh, pasti, bukan pasti. kemungkinan untuk dia jebol sini agak sulit. Karena dia tertahan dengan dua pertahanan ini. Paham kan? Paham. Sesimpel itu. Jadi dia akan naik ke atas. Kalau tadi hanya di Fibonacci, berarti paham tentang ini kita tidak pakai. Hanya ini doang dong. Sementara kalau Anda entry di sini dan dia jebol di sini, ya kan? Entry di Fibonacci. Tapi pada saat dia tembus ke area ini, itu namanya memperkuat diri itu nanti. Pasti bisa kok, ini masih bisa. Ini kan ada ini, ada ini. Jangan begitu. Jadi kalau analisa, jangan kebalik-balik. Pikirkan pertahanannya dulu, baru entry. Bukan sebaliknya, sudah entry, dari pikirkan kayaknya akan bertahan di sini deh, kayaknya akan ada ini deh. Bisa begitu kan? Kebanyakan entry dulu. Saya juga. Entry dulu baru berpikir, oh, kayaknya akan bertahan ini. Salah. Pikirkan dulu pertahanannya, baru entry. Oke, sampai di sini jelas kan? Nah, kira-kira seperti itu untuk Ethereum. Jadi tunggu aja di 42 juta untuk BTC Ethereum IDR, ETH IDR, 42 juta. Silahkan zero. Karena seandainya dia jebol, cuma selisihnya tipis nih. Kalau dia jebol ke sini. Ya, kalau dia ke sini tuh lumayan dia melewati 3 pertahanan, 1, 2, dan 3. Ini susah banget tuh. Susah banget. Dia nggak semudah langsung turun. Itu kayak begini. Timothy bilang BTC akan tembus sampai 100.000 misalnya. Terus kenapa turun? Iya, karena dia mau tembus ke atas itu nggak semudah langsung naik. Sama halnya juga apabila dia koreksi turun, dia akan secara mudah langsung jadi 0. Gitu. Kenapa? Karena kembali lagi, sudah jelaskan tadi di awal video. Ada orang-orang psikologi yang menggunakan technical analysis dengan psikologi yang sama. Mereka akan melakukan buy bersamaan. Ketika sudah menyentuh di resistensi ini, kemungkinan besar ya banyak yang buy otomatis. Iya, bounce. Betul. Jadi kalau misalnya Anda mau ambil profit yang tipis, sudah pasti gampang di situ. Tapi menunggu ke situ, yang bisa-bisa merusak psikologi. Karena biasanya harga, ya who knows kan, tidak ada yang bisa menebak ya. Saya pun sendiri tidak bisa menebak. Bisa-bisa dia langsung naik. Bisa-bisa para whale juga udah beli di angka. Iya, betul. Bisa jadi. Ini cuma berbicara tentang ketahanan materi, modal, supaya kita tidak rugi lebih banyak, ya kan? Iya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi, buat kalian yang entry Ethereum atau BTC dan akhirnya market merah, floatingnya lumayan panjang karena FOMO-in akhirnya masuk ke harga yang tinggi, kuatkanlah hatimu ya, melewati setiap pencobaan. Karena kalian menggunakan entry berdasarkan FOMO, atau mungkin kalian menggunakan DCA ya, teknik dollar cost averaging ya, tidak masalah. Tetapi asalkan itu kuat dengan ketahanan modal kalian, atau merasa bahwa ya it's okay sih kalau uang ya ini di floating sekian lama nggak masalah karena buy time juga akan naik ya kan. Seperti itu mental kalian silakan. Tetapi kalau mau masuk dengan uang yang besar ya seperti saya akan masuk dengan artinya kalau apabila dia terjadi floating akan panik ya tentunya menggunakan limit buy. Jadi yang tadi misalnya harga sekian, saya nunggu di sini aja deh supaya setidaknya kalau harganya turun ke bawah saya cuma menanggung resiko dan panik hanya ini. Panik hanya ini. Tapi kalau kalian dari sini dan dia ke sini, paniknya itu lumayan tuh. Pasti udah banyak yang cut loss, udah cerita scam lah, apa segala macam, udah panik ya. Oke, itulah kira-kira kegunaan utamanya. Nah, itu termasuk juga ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari orang-orang bilang, banyak yang bertanya bahwa apabila dia turun jadi 0, terus kembali lagi apa uang kita kembali? Iya, karena masih memegang asetnya. Karena kita trading ini cryptocurrency yang spot. Ya. Spot market, bukan futures. Nanti ada penjelasan sendiri ya apa perbedaan spot sama futures. Ya ini kayak kita membeli fisiknya ya. Iya. Kayak membeli fisiknya. Jadi barangnya ada. Tapi kan setidaknya begini. Ada orang yang membeli di sini, saya membeli di sini. Walaupun sama-sama nantinya misalnya turun jadi 0, kembali lagi tetap jadi uang. Iya kan? Iya. Dia naik lebih tinggi bisa jadi profit. Iya. Tetapi orang yang beli di sini, psikologinya tuh mulai panik dia kalau turun ke bawah. Iya. Akan terasa sedikit panas. Sementara kita yang menunggu di harga yang lebih murah akan lebih tenang. Ada baru minus sedikit. Iya dong. Itu kecuali yang memang beli aja. Saya nggak peduli, yang penting beli aja sampai dia turun. Tunggu nanti akan ada sebuah waktu dia naik. Apalagi yang diinvestasikan atau dia DCA-kan adalah Alpha Coin, Ethereum. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya tentang Ethereum. Kesimpulannya adalah
Jangan menggunakan hanya asumsi, tapi menggunakan teknikal supaya kita bisa menentukan best price di mana kita entry. Betul. Itu Dikarenakan- statement yang paling tepat tuh. Akhirnya saya tunggu-tunggu kamu mengeluarkan statement yang tepat banget ya. Best price untuk entry. Nice. Dikarenakan seperti yang dikatakan tadi, kalau misalnya yang entry di sini, kalau misalnya rugi turun, yang lebih rugi ini ada di sini. Nah, dari sinilah psikologi yang di sini otomatis akan terganggu. Ya, betul. Nah, jadi di sini bukan masalah tadi juga saya menyimpulkan ini bukan masalah untungnya, tapi masalah meminimalisir kerugian. Ya, betul. Nah. Betul sekali. Oke, Dan juga analisa fundamental sangat penting juga iya. untuk menentukan emiten mana yang akan kita masuk. Yep. Atau aset mana yang akan kita beli. Iya. Walaupun memang Ethereum dan Bitcoin ya tidak perlu banyak-banyak fundamental ya, udah pasti kita akan pilih Udah mereka pasti, ya iya. dibandingkan dengan altcoin lain atau meme apalagi. Ya. Tetapi kan penting kan setidaknya misalnya kita dengar tuh oh ada perang, ada apa kayak gitu itu kan Tetap penting. penting dong. Penting banget itu. Oke. Demikianlah untuk konten analisa Ethereum kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan see you in the next video. Oh, Jangan lupa share. Jangan lupa- Jangan lupa jangan- share. Jangan di-share. jangan di-share.